Mari kita tundukkan hati kita kembali. Mari kita bersujud, berdoa, mengucap syukur. Mari saudara-saudaraku. Sungguh benar Bapa di surga, kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Dan nyata pada pagi hari ini kami langsung merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami dengan segala pengertian yang baik, pengertian yang benar, yang kami raih, yang kami peroleh. Karena pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan setiap hari kami mau mempersembahkan sungguh-sungguh hidup kami kepadamu ya Bapa. Di waktu yang sisa yang Tuhan masih berikan bagi kami semua, kami ingin memaksimalkan sikap kehidupan kami, sikap hati kami, perkataan kami, dan juga segala perbuatan kami. Kami mau mempersembahkan itu yang didasarkan pada iman kepada kekudusan Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah kasih karunia, sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berkat dalam melingkupi kehidupan kami semua. Kami sambut lagi kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang menjadi kerinduan yang terbesar bagi kami untuk memperoleh segala pengertian yang baik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang sangat luar biasa semuanya telah hadir di pagi hari ini. Ini adalah berkat Tuhan yang sangat besar yang kita terima, saudara-saudaraku, yang nyata di dalam kehidupan iman kita, untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristuslah yang hidup di dalam diri kita, dan kita mau menyerahkan segala kehendak kita dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan senang hati, dengan penuh kerinduan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita lagi, saudara-saudaraku. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana sebenarnya ya pengenalan akan Kristus Tuhan yang sesungguhnya saat ini bisa dikatakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlalu banyak di zaman sekarang ini rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, dan karena kelicikan manusia yang menyesatkan, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, maka saudara-saudara dan saya harus masuk kepada rancangan Tuhan yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus, yang telah ditentukan dari semula sebelum dunia dijadikan, bahwa ada kehendak Allah untuk menghadirkan satu manusia baru di tengah-tengah dunia ini, di mana manusia baru itu adalah ciptaan baru yang dirancangkan oleh Tuhan sebagai satu komunitas yang dipakai dan yang berkenan kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Nah, pertama-tama saudara-saudara, kita memahami bahwa setiap pribadi kita, setiap diri kita masing-masing ini sudah dipastikan telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, Injil kasih karunia, berita tentang
pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai puncak daripada penyataan kasih Allah yang sempurna, yang memberkati kita semua dengan segala kebaikan Allah. Pertama-tama kita mengetahui bahwa segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita telah dikuduskan dan telah dibenarkan hanya melalui iman. Dan kita sambut itu dengan meresponi dengan percaya sepenuhnya. Dan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus? Ya, yang jelas adalah bukan kita menjadi seseorang atau sekelompok yang bertindak aneh-aneh, atau kita menjadi orang yang bisa berbahasa-bahasa roh, kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan berbagai mujizat, kita bukan menjadi orang-orang yang tampak menjadi aneh, ya. Kita dalam penampilan secara jasmani, secara lahiriah, kita biasa saja, Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh yang kita bawa dari warisan nenek moyang kita, yaitu Adam yang berdosa. Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus telah mengambil diri kita, ya, telah mengambil pribadi kita untuk diperbaharui dan ditempatkan di dalam Yesus Kristus, di dalam kekudusan Yesus Kristus, ya, bukan di dalam keberdosaan Adam lagi, tapi identitas kita diubah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak saat itu masing-masing kita tahu sendiri-sendiri kapan kita mendengarkan Injil Kristus, Injil kasih karunia, dan kapan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah pengalaman kita masing-masing yang berbeda-beda waktunya, tetapi sama, ya. Pengalaman kita itu adalah pengalaman yang supernatural, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Firman rahasia yang dibagi dengan tepat sebagai, ya, makanan rohani yang membangkitkan kita dari antara orang mati, karena kita telah mati oleh dosa dan pelanggaran kita, tapi sekarang kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah naik ke surga, dan sekarang saudara-saudara dan saya terhubung dengan Yesus yang posisinya saat ini berada di dalam surga, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, sementara kita masih ada di dunia ini secara fisik, tetapi secara rohani kita sudah memiliki kesatuan roh dengan Kristus Yesus. Kita dipersatukan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekarang ini, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa yang lama itu sudah berlalu. Amin. Itu sudah tamat riwayatnya. Kehidupan kita yang lama itu sudah tamat riwayatnya. Itu sudah dimatikan, ya, saudara-saudaraku, dan itu sudah disalibkan di dalam daging Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Kita bersama-sama dengan Dia, saudaraku, telah disalibkan, dan dosa, tubuh dosa kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Itulah Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Maka sekarang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Amin. Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus harus mengetahui identitasnya adalah manusia baru, bukan manusia lama, ciptaan baru, ya, yang mempunyai
pikiran-pikiran yang baru, sama seperti pikiran Kristus yang sorgawi, yang dipenuhi oleh kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Disitulah kita berjalan, Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita memandang gambaran potret daripada kehidupan kita yang baru, karena yang lama, gambaran potret kehidupan kita yang lama itu sungguh adalah kehidupan yang sangat menyedihkan dan membawa kekecewaan, dan kita tidak mau lagi menoleh ke belakang, tapi kita semua memandang ke depan dengan gambaran kehidupan kemuliaan yang terpancar dari kemuliaan Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Itulah yang menjadi kerinduan kita memasuki rencana dan program Allah yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan, bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang sedang hidup memenuhi kehendak Allah Bapa di sorga. Itu sangat luar biasa. Amin. Ya, saya sangat bersyukur mengetahui kebenaran itu, dan saudara-saudara dan saya harus terus hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya ini. Dan saudara dan saya semua orang-orang percaya di mana saja harus memikirkan terus perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Amin. Karena orientasi daripada kehidupan kita saat ini bukan melihat ke bawah, tapi memandang ke atas. Amin. Karena siapa yang di atas? Yang di atas adalah kepala tubuh Yesus Kristus, dan kita anggota-anggota tubuhnya yang di bawah terus terhubung melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pertanyaannya adalah bagaimana caranya Allah menyanggupkan kita saat ini untuk terus mengalami pembaharuan hidup. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Ya, apa yang harus kita hadapi dan bagaimana kita melangkah ke depan, saudara-saudaraku, supaya kita masing-masing yakin betul bahwa hidup yang sedang kita jalani saat ini bergerak dan melangkah maju yang didasarkan pada pengharapan bahwa kita ini pasti sanggup untuk hidup benar di hadapan Allah sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Apa dasar keyakinan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita akan terpelihara dari berbagai hal yang sangat merugikan dan dapat membuat hidup kita menjadi sia-sia kalau kita tidak memperhatikan panggilan sorgawi yang ditetapkan oleh Allah sebagai panggilan kita yang spesial mengikut Kristus yang sorgawi saat ini. Mari kita lihat di dalam Titus pasalnya yang kedua. Mari kita lihat, saudaraku, ya, beginilah cara Allah untuk menggerakkan kehidupan kita yang baru ini supaya tetap eksis, ya, tetap berbuah bagi kemuliaan Tuhan, dan kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam kerangka pikir Allah yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Di dalam kekudusannya kita hidup dan bergerak dan mengalami perubahan yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Mari saudara, ya, Titus pasal 2 dari ayatnya yang ke-11. Di situ judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan di situ, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Amin.
Kita perhatikan kata-kata kasih karunia Allah dan semua manusia. Jadi tidak ada perbedaan, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, hidup sebagai firman yang menjelma menjadi daging, saudara-saudara, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan Yesus mengatakan kepada perempuan Sirofinesia yang meminta tolong anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan, "Aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Dan saudara-saudaraku, di situ nampak ada perbedaan antara orang Israel dengan bangsa lain, antara bangsa yang bersunat dengan bangsa yang tidak bersunat, antara bangsa pilihan dengan bangsa yang bukan pilihan, dan ada perbedaan yang sangat jelas di situ. Tetapi sesudah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga, Yesus Kristus memanggil Paulus untuk menyampaikan pesan tentang berita tidak ada perbedaan lagi sekarang, yaitu antara bangsa Israel dan bangsa lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Pertama-tama dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah, setiap orang yang percaya diselamatkan, dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ditempatkan, disatukan, menjadi bagian dari tubuh Kristus yang mulia. Amin. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayat 11 dikatakan, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Amin. Nyata bagaimana, saudara-saudara? Tidak mungkin nyata dengan pemberitaan firman yang tidak jelas. Tidak mungkin nyata melalui penglihatan-penglihatan yang tidak jelas. Tidak mungkin Yesus Kristus nyata melalui mimpi-mimpi dan melalui hayalan-hayalan manusia dan melalui imajinasi-imajinasi manusia yang berdosa. Tidak mungkin Yesus Kristus bisa nyata, Bapak Ibu Saudara. Dari mana Yesus Kristus nyata kasih karunia-Nya saat ini? Itu dinyatakan melalui kesaksian setiap orang percaya tentang kebenaran salib Kristus yang sempurna. Amin. Jikalau saudara dan saya ingin memperkenalkan Yesus yang sebenarnya kepada orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal keselamatan, kepada siapapun saudara ingin memperkenalkan Yesus Kristus, tidak usah kita berimajinasi tentang Yesus Kristus dengan cara yang macam-macam seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Beritakanlah salib Kristus, amin. Beritakanlah pengampunan segala dosa. Beritakanlah tentang penebusan oleh darah Kristus. Dan setiap orang yang percaya pasti dibimbing oleh Roh Kudus mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, oleh kasih karunia Allah, sekarang yang menyelamatkan semua orang yang percaya menjadi nyata, itu karena saudara-saudara dan saya mengambil peran di dalam pemberitaan kabar baik ini, amin. Karena saudara-saudara dan saya mengambil tindakan keputusan untuk berbicara kepada semua orang bahwa saat ini kasih karunia Allah melalui iman, bukan karena perbuatan. Semua orang pasti diselamatkan yang percaya. Itulah satu-satunya cara untuk membuat nyata kasih karunia Allah yang luar biasa, berkat Tuhan yang spesial, menjadikan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bertolak dari sana, berawal dan mendasarkan kehidupan kita dari kebenaran
keselamatan oleh karena kasih karunia Allah tersebut, maka selanjutnya dikatakan, saudara-saudaraku, ayat 12, Ia mendidik kita. Kata ia di sini bukan menunjuk kepada Yesus, bukan menunjuk kepada Allah, tapi ini adalah kata yang menunjukkan kepada kasih karunia yang dibicarakan di ayat 11. Ia, kasih karunia itu, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada pendidik, tidak ada guru yang paling hebat selain daripada kasih karunia Allah yang mengajar, melatih, dan mendisiplinkan kehidupan kita yang baru, manusia baru kita ini harus kita bawa untuk dikendalikan, dikontrol oleh seluruh kekuatan kasih karunia Allah yang nyata di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga saudara-saudaraku, kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang terdidik, mempunyai pengertian yang benar, yang tepat seperti yang Allah kehendaki, dan kita melayani seperti yang Tuhan mau, dan kita, saudara-saudaraku, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus terus mengalami pertumbuhan, amin, terus mengalami kemajuan, dan kita terus mengalami sukacita yang dipenuhkan, dan saudara-saudara dan saya terus bersaksi kepada semua orang tanpa henti, amin. Siapa yang mengerjakan itu, Bapak Ibu Saudara? Karena pelayanan itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan hanya ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan. Saudaraku, pelayanan itu, pemberitaan kasih karunia Allah itu, saudaraku, bagaimana kita mengasihi orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu yang selalu diharapkan akan membawa kesenangan bagi diri kita. Bahkan itu memerlukan suatu pengorbanan dan bahkan penderitaan, sebagaimana yang Paulus katakan di Filipi pasal 1, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Yesus, itu hanya baru langkah pertama, tetapi juga harus menderita untuk Dia, amin. Menderita untuk Kristus karena kebenarannya, bukan menderita untuk Kristus karena kelalaian dan kesalahan kita, dan bukan karena kita mengikuti keinginan daging, tapi kita menderita karena kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, supaya nyata kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan selalu beribadah di dunia sekarang yang dipenuhi dengan berbagai macam alasan oleh karena hal-hal yang merupakan kepentingan yang sesaat selalu menggoda manusia di tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah saudara-saudaraku kita menemukan suatu strategi yang jitu, amin. Suatu strategi yang jitu untuk mengikuti kehendak Allah dan tidak menjadi Kristen yang ikut-ikutan, yang terbawa arus ke kiri dan ke kanan, ke utara dan ke selatan, tetapi kita mempunyai suatu orientasi, cita-cita, kehidupan yang sangat jelas bahwa kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah di dalam konsep kasih karunia Allah adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, amin. Siapa yang bisa menyanggupkan kita melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Hanya karena Roh Kudus kita persilahkan. Sekali lagi, karena
hanya kita mempersilakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan kita, karena kita selalu terhubung dengan Allah melalui firman kebenarannya. Tanpa melalui firman kebenaran, tidak ada manusia yang bisa terhubung dengan Allah. Tidak bisa dengan mimpi-mimpi, tidak bisa dengan penglihatan-penglihatan, tidak bisa dengan hayal-hayal imajinasi manusia. Itu adalah cara manusia yang berdosa yang sia-sia. Cara Allah adalah menghubungkan kita dengan Roh Kudus, menghubungkan kita dengan kehendak-Nya, menghubungkan kita dengan kuasa-Nya, adalah kita berbicara terus lebih banyak lagi tentang kasih karunia Allah. Amin. Semakin banyak saudara-saudara dan saya berbicara tentang kasih karunia Allah, semakin banyak juga saudara bisa dipakai melakukan kehendak Allah. Amin. Oleh karena itu saudaraku, ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Karena kita mempunyai pengharapan yang nyata dan pengharapan yang jelas, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita sedang berjalan melakukan segala sesuatu bukan dengan tanpa pengertian. Amin. Tapi disertai dengan pengertian bahwa pengharapan kita yang penuh bahagia, suatu saat pada puncaknya Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang merosot ini, tubuh kita yang bisa jatuh kepada sakit penyakit ini, tubuh yang mempunyai kelemahan ini, tubuh yang bisa mengalami kekecewaan ini, itu suatu saat akan diubahkan oleh Allah, akan diubahkan oleh Yesus Kristus menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh kebangkitannya, dan akan dilepaskan dari segala sesuatu unsur yang sifatnya duniawi, dan saudara kita semua akan mengalami kesempurnaan dalam sukacita kita bersama-sama dengan Yesus Kristus di kekekalan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah faktor-faktor motivasi yang sangat besar mendorong hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap tekun kepadanya, untuk selalu bersatu di dalam kasih Kristus di antara kita, dan untuk selalu hidup dengan tenang menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, karena itu di ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Amin. Membebaskan, melepaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Orang-orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, mereka berpikir kita menolak perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, itu suatu pandangan yang sangat keliru. Ya, kita bukan antinominian, Bapak Ibu Saudaraku, yang melawan hukum. Ya, prinsip orang yang melawan hukum. Saudaraku, kita ini adalah orang-orang percaya yang ditempatkan hidup berdasarkan hukum yang tertinggi, yaitu hukum kasih. Amin. Karena kasih adalah hukum yang tertinggi dari semuanya. Karena kalau kita mengasihi orang lain, kita tidak akan berbuat jahat kepada mereka. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti hidup di dalam kebenarannya, datang kepada pengetahuan akan kebenarannya. Dan saudara-saudara dan saya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti memberitakan Injilnya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka umat kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik. Siapa yang bisa membuat kita menjadi rajin berbuat baik? Adalah karena Roh Kudus mengajari kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara, Roh Kudus membimbing kita setiap hari, setiap saat, saudaraku. Karena kita memberikan pikiran kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, saudara-saudaraku. Maka firman Allah menguatkan kita untuk melakukan perbuatan baik yang selaras dengan kehendak-Nya. Bukan perbuatan baik yang berakhir dengan sia-sia,
karena ada perbuatan baik manusia yang dilakukan sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara dan saya tidak boleh jatuh kepada model perbuatan baik dengan motivasi yang sia-sia. Tapi saudara dan saya akan hidup dalam perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, dan semuanya itu akan kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena kita terhubung melalui firman-Nya. Amin. Itulah hikmat daripada Tuhan, bijaksana daripada Tuhan untuk kita semua, dan kita harus meraih semua pengertian itu agar kita melakukan kehendak Allah sungguh-sungguh, seperti untuk kemuliaan Allah, seperti untuk Tuhan, dan bukan karena manusia. Ayatnya yang terakhir dikatakan, ayatnya yang ke-15, saudara-saudaraku, kita baca dengan sangat luar biasa. Dikatakan di situ apa? Beritakanlah semuanya itu. Amin. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Kenapa, saudara, tidak perlu kita dianggap sebagai orang yang rendah? Karena posisi kita sudah berada di tempat yang maha tinggi bersama dengan Yesus Kristus. Posisi dan kedudukan kita bukanlah kedudukan yang rendah. Mungkin kita bukan siapa-siapa di dunia ini menurut ukuran manusia. Tapi kalau saudara dan saya mengetahui identitas kita di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai posisi di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebab kita adalah anggota tubuh Kristus, dan Kristus saat ini bertahta di dalam surga, dan saudara-saudara dan saya telah menjadi satu dengan Kristus Yesus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Beritakanlah semuanya itu kepada semua orang. Amin. Saudaraku, itu sangat luar biasa. Maka perubahan-perubahan hidup yang baru itu pasti Roh Kudus mengerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita semua akan terhubung dengan kehendak Allah yang mulia. Dan saudara-saudara, besarlah upahmu di sorga. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, selalu saja kami mempunyai waktu yang jauh lebih banyak, lebih panjang, lebih lama lagi. Rindu ingin membicarakan kebesaran kasih karuniamu yang mendidik, melatih, dan mendisiplinkan hidup kami, mendisiplinkan jiwa, roh kami, dan bahkan tubuh kami, supaya seluruhnya dengan sempurna dapat kami persembahkan untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami ditertibkan. Melalui setiap pengertian-pengertian kebenaran oleh firman kasih karuniamu, kami digerakkan untuk fokus kepada tujuan yang sesungguhnya yang Allah kehendaki, supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya hari ini berkat Tuhan akan selalu menopang dan memberikan kepada kami kecukupan yang kami perlukan, supaya kami selalu hidup taat kepada kehendak-Mu saja. Dimuliakan nama-Mu Bapa dalam surga, dan diberkati semua saudara-saudara kami yang telah berkenan mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Shalom.